Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 1. Bagaimana kabar kakak hari ini? Semoga kakak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran matematika pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Pagi ini kakak akan belajar tema 8, subtema 2 ya, yaitu tentang mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Yuk, simak video dari Bu Guru. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran matematika ada di tema 8, subtema 2 dengan KD 3.7 mengenai membandingkan berat benda. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pengukuran berat. Nah, pada pertemuan sebelumnya di tema 6, kita juga belajar mengenai pengukuran berat. Nah, di tema 8 juga ada pengukuran berat dan cara membandingkan berat sebuah benda. Yang pertama, berat dan ringan. Ada benda yang berat, ada juga benda yang ringan. Berat benda dapat dibandingkan. Benda yang besar umumnya lebih berat, sedangkan benda yang kecil pada umumnya lebih ringan. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada hewan sapi dan ada ayam jantan, ayam jago. Ya, ada sapi dan ayam jantan. Maka kalimat perbandingannya bisa kita buat karena sapi ukurannya lebih besar daripada ayam, jadi sapi lebih berat dari ayam, atau ayam lebih ringan dari sapi. Nah, kemudian ada juga contohnya ketika kalian sedang bermain jungkat-jungkit. Nah, ketika kalian bermain jungkat-jungkit, pasti ada yang berada di bawah dan berada di atas. Ketika yang berada di bawah, pasti dia lebih berat, sedangkan yang di atas berarti lebih ringan. Pada jungkat-jungkit dan timbangan, jika ke bawah berarti bendanya lebih berat karena susah diangkatnya, jadi berat, jadi susah, gak bisa diangkat. Yang kedua yaitu mengurutkan berat benda. Benda dapat diurutkan berdasarkan beratnya. Benda dapat diurutkan dari yang paling ringan atau yang paling berat. Bukan cuma benda ya nak yang bisa dibandingkan beratnya, tapi hewan dan manusia juga bisa dibandingkan beratnya. Perhatikan hewan berikut. Di sini ada hewan gajah, kucing, dan sapi. Gajah kita simbolkan dengan A, kucing B, sapi C. A gajah, B kucing, C sapi. Nah, manakah? Urutan hewan dari yang terberat, berarti hewan yang paling berat itu adalah gajah, sapi, lalu kucing. Maka urutannya, karena gajah tadi hurufnya A, kita tuliskan A, C, lalu B. Ya nak. Kemudian urutan hewan dari yang teringan. Yang paling ringan berarti kucing, sapi, lalu gajah. Nah, kucing disimbolkan tadi hurufnya adalah B, sapi itu C, dan gajah adalah A. Jadi urutan hewan dari yang paling ringan adalah B, C, dan A. Nah, di sini kita mau melihat ada tabel tentang pengukuran berat benda. Di sini bendanya ada penggaris, buku tulis, tempat pensil, dan
pensil penggaris beratnya adalah 5 kelereng. Sedangkan buku tulis beratnya adalah 8 kelereng. Tempat pensil 7 kelereng dan pensil 3 kelereng. Oke, benda yang paling berat benda yang paling berat apa ya, Nak? Dilihat yang kelerengnya lebih banyak. 8 berarti buku tulis. Kita tulis dia di sini. Buku tulis. Kemudian benda yang paling ringan adalah mana yang paling ringan? Yang paling sedikit jumlah kelerengnya, yaitu 3. Pensil. Betul, kita tuliskan pensil. Kemudian urutan nama benda dari yang paling berat. Yang paling berat tadi apa? Buku tulis. Lalu ada apa lagi, Nak? Setelah buku tulis, mana lagi yang lebih berat? Betul, tempat pensil. Tempat pensil. Lalu yang ketiga adalah penggaris. Dan yang terakhir adalah pensil. Nah, yang keempat, urutan nama benda dari yang paling ringan. Tinggal dibalik saja kalau yang paling ringan, yaitu ada pensil. Lalu ada penggaris. Kemudian tempat pensil. Dan yang paling berat yaitu adalah buku tulis. Oke, seperti itu ya Soli dan Soliha cara membaca tabelnya. Supaya bisa menjawab pertanyaannya, kalian harus memperhatikan dulu tabel berat bendanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Mudah bukan materinya? Nah, untuk hari ini tidak ada tugas ya kakak? Baiklah, sekian dulu pelajaran matematika kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video dari Bu Guru. Kita bertemu lagi di pelajaran matematika pertemuan selanjutnya. Bu Guru akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.